Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian Ahad pagi Pondok Yatim Piatu Muhammadiyah Magetan yang dirahmati Allah. Pagi ini kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kita kesehatan, keimanan dan kesempatan sehingga kita masih bisa menghadiri pengajian ini di tengah-tengah banyak godaan-godaan yang lain ya. Ada jalan pagi lah, jalan sehat lah. Kita masih memilih thalabul ilmi muqarrabatun ilallah. Salam dan salam juga kita persembahkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan dua warisan berharga itu Al-Quran dan As-Sunnah. Bapak Ibu, sudah lama saya nggak kesini ya. Ini gedung ini baru ini. Saya kenalkan diri saya. Nama saya Okrizal Eka Putra. Saya aslinya dari Sumatera Barat, Sumatera. Biasa dikenal sebagai orang Padang ya, tapi orangnya peteng ya. Aslinya Padang loh. Alhamdulillah istri saya orang Jawa. Saya tergabung di organisasi namanya Persija ya, Persatuan Suami Sumatera Istri Jawa. Katanya kalau suaminya Sumatera, istrinya Jawa itu bagus. Karena Sumatera keras, Jawa lembut. Tapi kalau suaminya Jawa, istrinya Sumatera, nggak usah dibahas. Baik, topik kita hari ini secara beri judul adalah manajemen hidup Islami. Kita ambil dari surat Al-Hasyr ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shallallahulazim. Wahai orang-orang yang beriman, Allah memanggil yang beriman ya, yang nggak beriman nggak dipanggil. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Berarti takwa itu lebih tinggi daripada iman. Buktinya orang beriman disuruh bertakwa. Wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah disiapkan untuk hari esok. Ghadan itu maknanya kiamat ya. Kenapa Allah menggunakan kata kiamat dengan ghadan, kata-kata besok? Karena saking dekatnya kiamat itu. Orang Arab mengatakan likulli atin qaribun, setiap yang pasti datang itu dekat. Ajal kita pasti datangnya, berarti dekat. Kiamat pasti datang, berarti dekat. Likulli atin qaribun, setiap yang pasti datang dekat. Wattaqullah, ayat ini wattaqullahnya ada dua ya.
Innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ilmu manajemen itu kira-kira ditemukan 1970-an ya. Padahal Al-Quran sudah menyentuhnya 14 abad yang lalu. Kita mengenal manajemen itu 4 pilar ya. Ada planning, organizing, actuating, dan controlling. Dalam ayat tadi ada 4-4-nya. Planning, perencanaan. Jadi sebelum melakukan sesuatu, kita rencanakan dulu. Organizing, membangun jaringan. Actuating, kita laksanakan. Controlling, kita evaluasi. Itulah pilar manajemen. Dalam ayat tadi ada planning, ma qaddamat lighat, planning, actuating, organizing. Controllingnya mana? Wallahu khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Saya coba sederhanakan ilmu manajemen ini ya. Bahwa ilmu manajemen ini adalah minimal kita punya target. Jadi ilmu manajemen ini akan menghilangkan nilai-nilai sosial. Hidup seperti air mengalir, nggak berlaku di sini. Hidup seperti udara yang berhembus, nggak berlaku. Besok di mana, surga apa neraka, terserah Allah aja deh, nggak bisa. Kita harus punya target dalam hidup. Kenapa? Karena target itu akan melahirkan 2. 1, komitmen. Kedua, evaluasi. Ya. Jadi kita harus punya target. Target aja yang banyak, nggak apa-apa. Punya papan tulis di rumah, tulis 2024 saya umroh, tulis saja. 2025 haji. Masalah tercapai dan tidak itu nanti dievaluasi. Contoh ya, mahasiswa saya tanya, kapan selesai kuliah? Selesai nipun Pak. Nah itu bukan orang manajemen itu. Orang manajemen harus punya target. Kapan selesai kuliah? 4 tahun Pak. Nah keren dong. Anda punya komitmen kalau 4 tahun. Apa? Anda harus mengambil mata kuliah minimal 22 SKS. Untuk mengambil mata kuliah sebanyak itu, IP Anda harus di atas 3. Itu namanya komitmen dan evaluasi. Silakan nanti dievaluasi pertengahan semester. Sudah nyampe nggak 3 apa belum? Itu namanya target. Jadi untuk lulus saja harus target gitu ya. Saya tanya lagi. Anda kapan nikah? Saentu jodoh Pak. Nah, itu bukan orang manajemen itu. Orang manajemen punya target. Saya nikah usia 25 Pak. Wah keren, kayak Nabi. Sekarang usia berapa? 22 Pak. Berarti tinggal 3 tahun lagi Anda komitmen menabung. Sebab di Jogja nikah 15 juta sak gedungnya. Itu pun 15 juta sayurnya keluih. Tahu tempe. Kalau ayam 20 juta itu. Nah ini namanya komitmen ya. Ternyata dalam hidup ini kita punya komitmen. Nah mungkin udah lupa saya ingetin ya. Ada komitmen kita sebelum meninggal. Ada target kita setelah meninggal. Apa target kita sebelum meninggal? Sebelum ajal menjemput, target kita adalah la'allakum tattaqun, menjadi orang bertakwa. Silakan dievaluasi. Karena seluruh ayat bicara begitu.
Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu target kita sebelum dipanggil Allah menjadi orang bertakwa. Target kita setelah meninggal adalah min ashabil jannah. Jadi nggak berlaku nanti. Nanti setelah meninggal mau surga apa neraka? Terserah Allah aja deh, nggak bisa. Kita harus punya target. Apa target kita? Masuk surga Jannatun Naim. Apa komitmennya? Nah, ini kita kan bicara komitmen evaluasi nih. Karena target kita surga, komitmennya adalah contohlah orang yang sudah dijamin masuk surga. Siapa? Rasulullah. Nah, enak tuh. Agama kita simpel. Pengen masuk surga? Contoh Rasulullah. Ibadah dicontohkan, lakukan. Kalau enggak, tinggalkan. Enak gak agama ini? Ya. Fungsi Nabi diutus sebagai manusia mengajarkan ibadah. Jadi Allah kalau kita ingin beriman semuanya, gampang kok. Pakai kun fayakun bisa. Kun fayakun, beriman semuanya kata Allah. Beriman semuanya. Nggak ada orang kafir, Buddha, Hindu, Konghucu, nggak ada. Kenapa Allah tidak melakukan itu? Atau Allah bisa mengirim malaikat yang bengis ke muka bumi. Misalnya malaikat Israel, ya. Turun di Magetan, bawa cambuk dari Jahanam, dia putar cambuk ini sampai ke gedung ini. Kalau nggak beriman 2 kali 24 jam tak kulitin kata mereka. Orang beriman atau bawa apalah dari Jahanam gitu. Tapi kenapa Allah tidak melakukan itu? Allah malah mengutus 124.000 nabi. Jumlah nabi 124.000 nih. Tidak semuanya diceritakan dalam Al-Quran. Hanya mengajak orang beriman. Hasilnya banyak apa sedikit? Sedikit. Saya kalau pengajian di Jogja Bapak Ibu, sedikit kok pengajian saya. Saya ngaji dari Senin sampai Sabtu. Ini kalau begini sudah merasa tablik akbar saya. Udah satu gedong loh. Sedikit yang bisa diajak. Nabi Nuh berdakwah 950 tahun. Berapa naik kapal Nabi Nuh? 80 orang. Berarti setiap 10 tahun 1 orang yang beriman. Capek kok. Nabi Isa berdakwah 16 tahun. Berapa yang beriman kepada Nabi Isa? 10 orang. Satu pun khianat, Yudas Iskariot yang disalib ini. Sekarang penduduk dunia adalah kurang lebih 2 miliar ya. Dari 8 miliar penduduk dunia, muslimnya cuma 2 miliar. Itu Syiah belum dikeluarin itu. Syiah, Ahmadiyah, LDII belum dikeluarkan itu. Kalau dikeluarkan tinggal Muhammadiyah tok, paling nggak sampai 1 miliar. Yang muslimnya benar gitu. Tapi ada survei dari PBB yang di Amerika ya. Di kampung saya juga ada PBB, pasukan buru babi. PBB, pasukan buru babi. PBB mensurvei bahwa 2030 Muslim itu nanti terbanyak di dunia. Alhamdulillah ya. 2030 berarti 7 tahun lagi. Dari mana angka ini muncul? 1. Fertility rate, jumlah kelahiran. Orang Eropa angka kelahirannya menurun 10% setiap tahunnya.
Wanita-wanita Eropa sudah tidak mau menikah karena feminisme. Ngapain kita nikah, kata orang Eropa? Hanya menjadi budak suami, harus melayani suami, mulai dari terbit matahari sampai terbenam mata suami. Terbenam mata suami, Bu, bukan matahari. Kan sama aja kita jadi budak gitu. Udah nggak mau mereka menikah. Jepang lebih parah ya. Jepang itu 38% angka kelahiran menurun. SD sama TK di Jepang udah nggak ada. Bahkan di Jepang diperkirakan 2035 Jepang tuh hilang. Bukan pulaunya, penduduknya habis. Yang tua udah pada mati, yang muda bunuh diri, yang lain nggak ada. Orang Jepang kena child free. Child free itu nggak mau punya anak ya. Alhamdulillah umat Islam angka kelahirannya stabil. Kenapa? Karena kita punya kekuatan dalam diri kita, yaitu ibadah. Walaupun berat, tapi ibadah. Makanya kalau orang Jepang nelpon saya, Pak, tolong ceramahin dong cewek-cewek kami biar pada nikah. Saya jawab, suruh mereka masuk Islam dulu sebelum, baru saya ceramahin tentang ibadah. Pernikahan berat, iya. Rumah tangga sulit, Pak Ustadz. Rumah tangga memang sulit. Kalau sederhana tuh rumah makan. Tapi masih mau kita berumah tangga karena ibadah. Masih mau hamil, belendang-belendung 9 bulan, ibadah. Masih mau melahirkan, bertaruh nyawa, ibadah. Itulah umat Islam, angka kelahirannya menurun, stabil. Orang-orang barat sudah nggak minat lagi hamil 9 bulan, melahirkan, nggak menarik gitu. Itu pertama ya, kenapa Islam menjadi mayoritas. Yang kedua, LGBT kalau bahasa Inggrisnya. Cowok sama cowok, cewek sama cewek gitu. Mau ngapain? Di Eropa sudah 25 negara yang menghalalkan nikah sejenis. Gila gitu. Bahkan pendeta-pendeta sudah banyak yang nikah sejenis di Eropa. Bahkan kalau ada pendeta di Eropa yang menolak menikahkan pasangan sejenis, pendetanya bisa ditangkap. Gila nggak? Nah, ini juga mengurangi angka kelahiran. Sebab cowok sama cowok nikah hamil di betis, nggak mungkin. Hanya Islamlah satu-satunya agama di dunia yang bisa menahan LGBT. Kemarin di Jakarta orang LGBT mau bikin arisan, arisan PLT, pencinta lubang tai. Dibubarkan, nggak boleh di Indonesia ada LGBT. Kedutaan Inggris mengibarkan bendera LGBT, ditegur. Ini negara Islam, nggak boleh LGBT. Cowok sama cowok nikah mau ngapain? Nah, ini juga termasuk penyakit masyarakat kaum Nabi Lut. Kalau ketemu orang LGBT, apa hukumannya? Menurut Abu Hanifah, bawa ke gedung paling tinggi, didorong ke bawah biar mati. Itu hukuman untuk LGBT, pencinta lubang tai, PLT. Yang ketiga, kenapa umat Islam mayoritas nanti di dunia? Conversion, konversi agama. Lebih banyak orang masuk Islam daripada keluar daripada Islam. Di Inggris 400 gereja
kosong, dibeli sama umat Islam, dijadikan masjid. Australia 125. Kemarin PWM Muhammadiyah Jawa Timur beli gereja di Spanyol, tahu ya? PWM Jawa Timur. Karena nggak ada lagi orang yang mau beribadah tuh, udah habis, udah kosong gerejanya. Dulu ada ustadz kita pulang dari Jakarta ke Jogja, naik kereta api. Di sampingnya duduklah biarawati, biar akrab diajak ngobrol. Mbak biarawati ya? Iya. Kerja di mana? Di Belanda ya. Kok jauh-jauh amat di Belanda, kata ustaz itu. Iya, di Belanda nggak ada lagi orang mau jadi biarawati. Karena agama Kristen sudah hancur, diambang kehancuran agama Kristen itu. Karena nggak bisa menahan LGBT. Bahkan menikah sejenis sudah dilakukan di gereja. Gila itu. Indonesia jangan coba-coba. Tapi kita hati-hati juga ya. Sebab negara kita demokrasi. Kalau anggota DPR kita nanti banyak bencongnya, nah bisa halal itu LGBT. LGBT halal, tok tok tok. Agama melarang pak, agama minggir dulu, ini demokrasi, begitu modelnya. Makanya besok kalau pemilu jangan golput, jangan golput ya, pilihlah partai-partai Islam. Ada juga golput golongan penunggu uang tunai. Nggak boleh itu, golput nggak boleh. Pilih partai, pilih presiden yang bisa menyelamatkan Indonesia. Ya, saya nggak boleh kampanye ya. Yang penting dia orang Jogja deh. Rumahnya Jalan Kaliurang. Nah, ini penyebab Islam mayoritas 2030. Fertility rate, LGBT, dan konversi agama. Ini melakukan penelitian PBB loh, bukan Islam. Orang kafir sendiri yang melakukan penelitian. Kita cuma ngutip doang. Nah, kenapa Allah mengutus Nabi dan Rasul? Pertama, imanilah saya dengan keyakinan dan ilmu pengetahuan. Makanya diutus Nabi dari golongan manusia, bukan malaikat jadi Nabi mah. Imanilah saya dengan keyakinan. Beda nggak? Yakin dengan terpaksa. Beda nggak? Contoh, kita naik motor, pakai helm. Tanya diri kita pakai helm karena terpaksa atau karena takut? Ayo. Kalau karena takut berarti sama dengan saya. Makanya anak-anak kita kalau keluar malam hari nggak pakai helm. Kemana nak? Keluar ya. Nggak pakai helm. Nggak apa-apa kok ya, udah malam udah. Emang kalau malam aspal lunak kok ya? Imani saya dengan ilmu pengetahuan dan keyakinan, kata Allah. Dikit juga nggak apa-apa. Qalilan ma tashkurun, sedikit yang mau bersyukur. Wa aksaruhum la yu'minun. Jadi Allah tidak memikirkan kuantitas ya, jumlah nggak penting. Yang penting kualitas. Ini Allah. Tapi nanti di akhir zaman umat Islam nanti mayoritas yang kita sebutkan tadi ya. Yang kedua, fungsi Nabi diutus dari manusia adalah mengajarkan kita ibadah. Nah, ini penting ini di Muhammadiyah. Ibadah itu ittiba. Contoh Rasulullah. Ibadah itu bukan rame-ramean. Nggak rame pak kalau nggak begini. Ibadah bukan rame-ramean. Ibadah bukan marem-mareman. Nggak marem pak kalau nggak begini. Apaan gitu?
Nggak asik Pak kalau nggak begini. Ibadah itu bukan asik-asikan. Ibadah itu adalah ittibaun. Ikut Rasulullah. Rasulullah contohkan, lakukan. Nggak dicontohkan, jangan lakukan. Sederhana tuh agama ini. Nah, yang suka nama-nama hati-hati deh, bid'ah. Bid'ah tempatnya di neraka, nggak main-main. Ya. Nah ini fungsi Nabi diutus. Menyembah Allah ada caranya. Orang kita ketemu presidennya ada protokolernya gitu. Masa nyembah Allah nggak ada protokolernya? Nah yang diberitahu menjelaskan protokoler itu adalah Rasulullah. Makanya ibadah contoh Nabi aja deh. Nggak dicontohkan jangan lakukan. Lalu yang ketiga, uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha yaumil akhir wa zakarallahu katsira. Dalam diri Rasulullah ada uswatun hasanah. Beliau makan pakai tangan. Tapi sunnah itu kondisional gitu. Kalau makan soto bakso ya pakai sendok. Jangan pakai tangan, melepuh tangan kita. Ini sunnah apa? Sunnah itu adalah perbuatan yang biasa dilakukan Rasulullah. Kalau sekali-kali itu namanya mustahabun. Kalau sekali tok manduk. Nah itu contoh Rasulullah sunnah. Minum, tidur. Minimal tidur jangan kaki ke arah kiblat ya. Biasanya ketika kita tidur bolak-balik. Bangun-bangun sudah di luar kamar. Minimal jangan kaki ke arah kiblat, kepala lah. Bagaimana berjalan itu sunnah Rasulullah kita jaga ya. Uswatun hasanah. Beliau juga presiden negara Islam Madinah. Enggak pernah beliau gusur-gusur, enggak pernah. Gusur rakyat untuk investasi enggak pernah. Ya. Nah ini presiden contoh. Beliau juga ayah dari putri-putri beliau. Bagaimana beliau mendidik putrinya, bagaimana beliau menjadi suami dari 9 orang istri. Nah itu contoh Rasulullah. Yang terakhir, kenapa Nabi dari golongan manusia yang sakit, lemah, meninggal sebagai hujjah? Apa maknanya hujjah? Orang kalau macam-macam dengan agama, bandingkan dengan Rasulullah. Contoh dulu ada di Jogja, ada ustadz dulu di Jogja, udah meninggal orangnya nggak apa-apa ya. Dia nggak sholat, nggak pernah kelihatan sholat. Lalu kita tanya sama pengikutnya, bener nggak ustadz itu nggak sholat? Iya Pak. Loh kenapa? Sholat kan wajib. Iya Pak. Ustadz kita tuh wali Pak. Wali murid, wali kelas. Emang kenapa kalau wali? Kalau wali, sholatnya nggak kelihatan sama manusia. Mematahannya gampang. Hebat mana Nabi daripada wali? Hebat Nabi dong. Nabi aja sholatnya kelihatan. Masa wali sholatnya nggak kelihatan? Nah, itu namanya hujjah Rasulullah. Ada lagi contoh. Ada ustaz kita di Jogja memasukkan anaknya ke pesantren Jawa Timur. Nggak usah saya sebutkan Jawa Timurnya mana ya. 6 bulan kemudian anaknya pulang. Bah, dia manggil abah ya. Bah, Pak Kiai tempat saya minuman keras loh bah. Batu di blender gitu. Bukan bah, minum alkohol. Nggak mungkin kata saya bah. Ente salah lihat kali. Enggak bah. Kalau abah nggak percaya, abah lihat aja ke pesantren saya. Penasaran si abah. Datanglah ke pesantren itu. Bener. Pak Kiainya minuman alkohol. Nanya sama guru di sana. Itu Pak Kiai ya? Iya. Minum alkohol.
Iya. Loh kenapa? Dia kan wali. Emang wali kenapa? Wali bisa merubah alkohol jadi air putih. Jadi di tangannya ini alkohol, sampai di leher jadi air putih. Alah, dia bilang. Mabuk aja. Pakai dalil-dalil lagi. Nah, itu sebagai hujah. Hati-hati kita belajar ilmu yang enggak ya. Ilmu kebal. Dibacok nggak mempan. Rasulullah perang Uhud copot gigi beliau, luka pundak beliau. Kenapa Rasulullah nggak kebal? Ya. Nah ini hati-hati ya, Rasulullah sebagai hujah. Sakit beliau, kena sihir juga pernah Rasulullah. Nah hujah kita gunakan untuk menangkis serangan musuh-musuh Islam. Ya, jadi karena target kita adalah surga, berarti komitmen kita adalah contohlah orang yang sudah dijamin masuk surga, itu Rasulullah. Jangan ustadz, kiai, buya, siapa yang jamin mereka masuk surga? Kecuali ajaran mereka sama dengan ajaran Rasulullah. Habib segala macam, nggak ada jaminan mereka masuk surga. Siapa yang jamin saya masuk surga? Siapa yang jamin para ustadz lain masuk surga? Nggak ada. Ngapain diikutin? Yang diikuti itu Rasulullah. Kita maju ke depan ya. Target kita tadi setelah meninggal adalah min ashabil jannah. Target kita sebelum meninggal adalah la'allakum tattaqun. Nah, ini pegang ya, la'allakum tattaqun. Apa komitmennya? Kita harus mengerti makna takwa dulu. Apa itu takwa? Umar bin Khattab pernah bertanya kepada Ubay bin Ka'ab. Sabar. Wahai Ubay, menurut Anda takwa itu apa? Kata Ubay begini, ya Umar, seandainya kau berjalan di jalan yang banyak durinya, banyak belingnya, banyak pasirnya, kau ngapain? Saya hati-hati kata Umar, biar nggak nginjak itu semua. Itulah takwa, kata Ubay. Itu takwa. Jadi takwa itu terdiri dari 3 huruf G. Qaf, waw, ya. Qawa. Takwa menjadi fi'il mudhari'. Apa makna qaf? Qaf adalah qanaah, merasa cukup dengan pemberian Allah. Itu qanaah. Bulan Ramadan kemarin kita dilatih qanaah loh ya. Bagaimana Ramadan melatih kita qanaah? Kita diberikan kekuatan untuk menahan yang halal. Siang hari Ramadan ada bekas sisa makan sahur. Kita punya ayam, punya beras, kita beli dengan uang gaji kita, walaupun gaji kita seperti proklamasi, nggih. Tahu nggak gaji proklamasi? Ditunggu dengan seksama, habis dalam tempo sesingkat-singkatnya. Minum dulu. Itu gaji proklamasi itu, sama dengan saya. Nunggunya sebulan, tanggal 7 udah habis. Gaji proklamasi ya. Kita punya gaji, beli beras ayam, kan halal. Tapi kita bisa tahan dari yang halal. Apa kata Allah? Yang halal aja ente bisa tahan, apalagi yang haram. Istri kita halal buat kita, kita nikahi secara sah. Saya terima nikahnya dengan seperangkat alat sholat utang. Pakai utang lagi. Sholatnya pakai utang gitu. Halal, tapi kita bisa menahan di siang Ramadan. Yang halal aja ente bisa tahan, apalagi yang haram. Jadi kalau belum waktunya punya rumah, ngontrak saja. Nggak buntung kok tangan ngontrak. Saya di Jogja 9 tahun saya ngontrak. Nggak ada orang menghina saya. Tinggal di mana Pak? Masih ngontrak. Hina banget ibu bapak. Nggak ada orang ngomong itu.
Jangan karena pengen punya rumah kita korupsi. Jangan karena punya rumah memainkan anggaran, itu nggak bisa tahan dengan yang haram itu. Ya, qanaah lah. Belum saatnya punya mobil, naik motor saja. Saya alhamdulillah ya, dulu roda 2, sekarang saya sudah roda 4, motor 2 dijejer. Kan roda 4 itu. Rodanya ada 4 itu. Kemana-mana saya naik motor di Jogja Bapak Ibu, sampai rusak-rusak motor saya. Ya memang belum saatnya. Kalau sudah saatnya silahkan. Punya duit bangun rumah, bangun dikit-dikit bagus. Nggak usah ngutang, nggak usah riba, ngapain? Hanya untuk keinginan duniawi kita rela riba. Di akhirat malah kita dipertanggungjawabkan. Berat kan? Dari mana duit rumah? Riba. Diketok malaikat kepala kita. Plak. Tapi kan enak. Dari mana rumah? Dari mertua. Enak. Nah, itu namanya qanaah. Kalau belum saatnya punya HP bagus, ya HP jadul saja. Yang penting kan bisa WA, bisa foto-foto, selfie kan lumayan. Tadi ada ketinggalan kamera ya? Kok seminggu nggak dicari gitu ya? Lupa kali dia, mana hilangnya gitu ya. Sebenarnya. Itu qanaah. Qaf, qanaah. Wow. Wow itu adalah wiqayah, kehati-hatian. Orang bertakwa sangat hati-hati dalam hidupnya. Sebelum kaki melangkah, tangan mengayun, kemana tujuan saya? Apakah Allah ridho tujuan saya? Begitu modelnya orang bertakwa. Hati-hati nih. Kemana nih? Pengajian Ahad pagi Magetan. Oh berangkat, pahala. Kemana nih? Dangdutan. Enggak usah. Kadang-kadang dalam Al-Quran Bapak Ibu ya, walaqad zayyana syaitanu a'malahum, Allah mengindahkan perbuatan dosa. Itu cara setan ya. Talbisul iblis itu adalah mengindahkan perbuatan dosa. Jadi penyanyi dangdut itu dianggap baik. Gara-gara nyanyi dangdut orang bahagia, lupa hutang, lupa BPJS gitu. Nah dia goyang terus, padahal dosa gitu. Tapi setan mengindahkan perbuatannya. Merasa berpahala dia. Jauh benar berpahala gitu ya. Kemana tujuan saya? Allah ridho nggak? Sebelum mata melihat, Allah ridho nggak dengan yang saya lihat? Sebelum kuping mendengar, Allah ridho nggak dengan yang saya dengar? Allah ridho nggak dengan yang saya ucapkan? Yang saya tulis di WA juga sama. Alkitabah kal-kalam, tulisan itu sama dengan ucapan. Dipertanggungjawabkan nanti di depan Allah. Saya grup WA saya banyak ya, 100 kali. Satu pun saya nggak ada yang aktif. Dikirain saya sombong, padahal bukan. Saya hati-hati sekali nulis. Males saya lihat grup WA itu. Dimasukinnya santai aja, saya masukin gitu. Tapi nggak pernah saya lihat. Sampai udah numpuk, nanti saya hapus aja. Saya dikirain sombong gitu. Padahal bukan. Karena selfie itu kurang hobi saya. Terus terang aja Bapak Ibu, saya kurang suka selfie itu. Ya nggak tahu aja. Pamer itu kurang suka saya. Umroh pamer, foto di Ka'bah, nanti masukin di Facebook, ya Allah terimalah umroh kami. Ngapain nanti dong di Facebook itu? Ngasih tahu orang kalau nanti umroh, hilang pahalanya itu. Saya nggak suka yang foto-foto begitu. Pengajian itu santai aja saya. Nah itu hati-hati ya. Sebelum makan sesuatu, yakin dulu halal haramnya. Bahkan saya pernah temukan di sebuah kitab namanya Risalah Kusyairiyah karangan Imam Kusyairi,
ulama dulu saking hati-hatinya masalah halal haram, dia kalau lewat rumah makan, misalnya gini ya, kita lewat rumah makan Padang gitu, dia tutup hidungnya karena nggak mau mencium makanan padahal dia nggak beli. Nah, begitu ulama dulu loh. Jadi kalau lewat rumah makan Padang, tutup hidungnya karena bau rendang padahal nggak beli gitu. Saking begitunya mereka hati-hati terhadap halal dan haram. Jadi kalau di sepanjang jalan tuh banyak warung Padang, dia nutup hidung terus itu. Kalau kita kayaknya nggak begitu deh. Kita kan jalan di jalan kita, lalu wanginya ke tengah jalan, ya salah wanginya dong, bukan salah hidung kita. Kecuali kita mampir nggak beli mencium, itu baru masalah. Kita nggak beli rendang, cuma mampir doang, lalu mencium. Nah itu nggak boleh. Sambil makan nasi, bayangin rendang. Nah itu bermasalah itu. Saking begitunya ulama dulu hati-hatinya ya. Bahkan ulama dulu, jangankan tangan, jangankan kaki, hayalannya saja tidak mau bermaksiat kepada Allah. Hayalannya bu. Kita kan senang berhayal ya. Berhayal ke Bali, lihat bule, kalau Pak Le di Wonosari. Berdosa nggak kita? Ya nggak dong, kan cuma berhayal doang. Tapi ulama dulu hayalannya saja tidak bermaksiat kepada Allah Subhanallah. Kita senang berhayal ya. Saya juga. Oh, saya tuh senang berhayal. Sampai-sampai jalan ke rumah tuh kelewatan gitu. Ya, udah lewat tuh. Saking berhayal saya. Nah, jaga hayalan kita. Hayalan kita kan bebas tuh. Mau berhayal bunuh PKI gitu. Saya sering berhayal bunuh PKI saya. PKI gua bacok nih. Nah, itu kan ya nggak dosa sih bunuh PKI ya. Tapi kan berhayal ya. Nah itu namanya wiqayah, kehati-hatian kita. Jadi orang bertakwa tuh hati-hati sekali hidupnya ya. Banyak berpikir ini Allah ridho apa enggak, ini Allah ridho apa enggak, ini Allah ridho apa enggak. Begitu modelnya. Baru dia lakukan. Nah, itu wiqayah yaitu takwa. Yang terakhir, yakin. Ianya yakin. Yakinlah terhadap janji Allah. Kiamat terjadi. Kiamat kapan Pak? Perasaan hidup begini-begini aja gitu ya. Nikah lahir. Ingat, setiap janji Allah, inna ma tu'aduna lawaqi'un. Setiap yang dijanjikan Allah pasti terjadi. Sekarang dunia cerita, akhirat cerita, dunia nyata. Tapi besok kalau sudah mati, akhirat nyata, dunia tinggal cerita. Oh ternyata benar, ada alam barzah. Kaget. Meninggal tuh nggak pakai sakit ya, pakai ajal. Kalau ajal udah sampai, mau sakit mau nggak meninggal. Ada meninggal kecelakaan, ada meninggal karena kejatuhan kelapa, ketepak. Pokoknya kalau ajal nyampe udah selesai. Nah tinggal dunia tinggal cerita, akhirat nyata. Orang kafir saja Pak, Bapak Ibu, jadi rahmati Allah. Fisikawan kafir itu percaya loh kiamat. Percaya mereka. Cuma bedanya dengan kita, kalau fisikawan barat itu setelah bumi itu hancur, sehancur-hancurnya, matahari terbit dari barat karena kutub utara berputar dengan kutub selatan, karena es di kutub utara sudah mencair sebesar pulau Jawa ya. Ini informasi. Es mencair di kutub utara sebesar pulau Jawa. Ngeri itu. Nanti berputar kutub utara selatan, matahari terbit di barat. Mereka percaya. Masa kita nggak percaya dengan Al-Quran itu? Bahlul dong. Tapi orang kafir itu begini.
kalau kiamat terjadi, hancur bumi ini, muncul lagi komunitas baru, muncul lagi manusia baru yang bentuknya nggak tahu kita, muncul lagi kehidupan baru. Itu kata orang kafir. Kalau kita beda, kalau kiamat sudah terjadi, pindah ke alam akhirat. Itu bedanya kita dengan kafir. Jadi kalau ada orang nggak percaya kiamat, bodoh itu sebenarnya. Orang kafir aja percaya, masa kita enggak sih, bro? Padahal kita pakai dalil. Ya. Setiap yang dijanjikan Allah, yakinlah ada. Tanda-tandanya udah banyak benar ya, tanda-tanda surahnya. Lihat itu di TV, TikTok. Orang bangga berzina, bayangkan. Berzina aja bangga loh. Nonton ya? Nah, jangan pura-pura. Ya, bangga melakukan maksiat itu bangga, diundang pelacur, diwawancarai, sudah meladeni berapa orang, gila nih gue bilang, pelacur diundang. Nah ini tanda-tanda kiamat ya, orang bangga dengan dosanya, nggak malu sedikit pun. Heran saya juga. Nah itu merupakan tanda-tanda kiamat. Ya. Yang jujur dibenci, yang pengkhianat diberikan kepercayaan. Udah bolak-balik bohong masih dijadikan dirut Pertamina. Ya. Negara kita tuh negara kaya loh ya. Makanya kata Pak Mahfud MD, seandainya pertambangan itu tidak dikorupsi KKN, negara bisa memberikan setiap individu 20 juta. Kaya tuh kita. Kalau pertambangan tidak dikorupsi, belum perikanan, kehutanan. Indonesia tuh kaya loh. Negara-negara teluk ya, Saudi, Kuwait, Qatar, Uni Emirat Arab, mereka kaya. Kenapa mereka kaya? Karena punya minyak bumi. Di sana sekolah gratis. Sekarang negara yang paling aman ditinggal itu negara-negara Timur Tengah lah. Survei sudah berlalu. Dulu 10 tahun yang lalu, negara yang paling aman ditinggali adalah Denmark, Finlandia, Islandia, termasuk dekat Australia, New Zealand. Itu termasuk yang aman ditinggali. Sekarang beda. Sudah pindah ke negara-negara Arab. Kenapa? Karena negara nggak pakai pajak. Karena menurut mereka pajak itu haram. Sekolah gratis, listrik gratis, berobat gratis, itu kan idaman kita ya. Makanya sekarang berubah, nilai hidup yang diinginkan manusia sekarang ada di Timur Tengah. Balik lagi ke Timur Tengah. Nah itu kan tanda-tanda kiamat juga itu. Mereka punya minyak bumi, iya. Indonesia punya nggak minyak bumi? Punya. Emas? Punya. Saudi punya emas nggak? Nggak punya. Nikel? Punya. Saudi punya nggak? Nggak punya. Kita tuh punya semua loh, uranium, nikel, batu bara. Punya kita semuanya. Tapi kok miskin? Tolol ya. Kata Rocky Gerung bacanya tolol. Diberikan kepada asing. Dan mereka tidak berpajak selama 30 tahun. Itu undang-undang cipta kerja loh. Bahkan anehnya begini, mereka menguasai sumber alam Indonesia, bikin kantornya di Singapura, kan gendeng itu. Nanti orang mesen lewat dia, Pak, kami butuh nikel 10 ton. Dari Singapura ke Indonesia, diambil barangnya dari Indonesia, dijual ke Eropa, gila. Padahal yang punya Indonesia. Karena itulah undang-undang cipta kerja yang disahkan. Itu namanya undang-undang TikTok ya. Belum diketik sudah diketok ya. Belum diketik sudah diketok ya. TikTok ya. Undang-undang yang cacat hukum. Karena memberikan investasi bebas kepada negara Cina. Sama dengan Rempang ya. Sudah enak-enak orang tinggal di sono disuruh gusur gitu. Hanya untuk investasi. Kan masih
masih banyak tanah yang lain, ngapain di sono gitu loh. Orang Rempang itu sudah tinggal di sana lebih daripada 300 tahun. Mereka dulu adalah pejuang-pejuang kerajaan Melayu Islam. Diberikan tanah oleh raja. Jadi yang di Rempang itu adalah anak cucu para pejuang-pejuang dulu. Datang Cina investasi, diusir. Nah, itu melanggar hak asasi manusia. Orang berhak punya tempat tinggal. Orang berhak punya rumah. Kalau Yahudi di Palestina ya, orang Yahudi mengusir orang Palestina, dibikin rumah untuk Yahudi. Indonesia mengusir orang Indonesia, bikin rumah untuk Cina. Kejam mana kita daripada Israel? Nah ini tolol tadi. Nah ini karena target kita surga, karena target kita la'allakum tattaqun, berarti kita harus tahu makna takwa tadi ya. Qanaah, waw wiqayah, ya yakin. Yakinlah kepada janji Allah, apapun yang dijanjikan dalam Al-Quran. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus sholihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar, akan masuk surga mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ada orang Jerman ya, cerita terakhir. Orang Jerman itu arsitek. Dia heran dengan ayat Quran. Kenapa bicara surga selalu kata tajri min tahtihal anhar? Akhirnya dia bikin rumah di Jerman ya. Bukan jejer Kauman, Jerman sono. Dia bikin sungai di tengah rumah. Wah, Indonesia nggak bisa tuh, jadi tong sampah ntar ya. Dia bikin sungai di tengah rumah, ada AC, ada speaker untuk lagu-lagu gitu. Suatu hari dia pulang dari luar negeri, capek dong. Dia nggak main ke rumahnya, dia main ke rumah yang dia bangun tadi, yang ada sungainya itu. Dia nyalakan semuanya, sungai dia nyalakan, AC dia nyalakan, lagu-lagu Beethoven dia putar. Duduk dia di pinggir sungai, hilang capeknya hilang. Loh, kok capek saya hilang ya? Dimatikan satu-satu, AC dimatiin, speaker dimatiin, tinggal air mengalir. Ternyata suara air gemercik air itu bisa merangsang saraf-sarafnya yang tadi tegang menjadi tidak tegang. Wah, luar biasa Al-Quran itu. Tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi nanti rumah kita di surga penuh sungai ya? Sungai rasa madu, rasa rambutan, rasa mangga gitu. Enak nanti di surga. Ah, pengen mandi rasa madu, mandi rasa madu gitu. Pas naik disemutin ya. Nah itu nanti di surga seperti itu kehidupan kita. Jadi nikmat surga mungkin gak didapat dengan leyeh-leyeh, gak mungkin. Faiza faraqta fansab, apabila telah selesai satu pekerjaan, fansab, mulailah pekerjaan yang lain. Kapan kita istirahat? Umat Islam istirahatnya adalah ketika dibungkus kain kafan. Nah itu nanti istirahat panjang ya. Istirahat deh gitu. Sampai nanti ke surga. Sudah sampai kaki kita dua-duanya masuk surga, berarti kita adalah pemenang. Ingat ya, dunia tidak ada kalah menang. Allah mengatakan dunia bukan kalah menang. Fasiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Berjalanlah kau di muka bumi, cari rezeki Allah. Jadi nyari rezeki itu jalan apa lari? Jalan Allah suruh. Kapan Allah nyuruh lari? Fafirru ilallah, larilah kau kepada Allah. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum, bersegeralah minta ampun. Fastabiqul khairat. Dunia nggak ada kalah menang Bapak Ibu. Oh, teman kita 25 tahun sudah jadi manajer, sudah punya mobil. Kita 40 tahun masih karyawan aja gitu. Kalah nggak kita? Nggak ada kalah menang dalam kehidupan. Allah menggunakan kata kalah menang surga.
Jannatin tajri min tahtihal anhar, zalikal fauzul kabir. Itu adalah kemenangan yang besar kata Allah. Jadi surga itu kemenangan, neraka kerugian. Dunia nggak ada kalah menang. Teman kita 20 tahun sudah nikah, sudah punya anak. Kita 30 tahun masih jomblo aja gitu. Kalah nggak kita? Kalah dikit sih. nggak ada kalah menang dalam kehidupan. Kalah menang itu Allah gunakan hanya untuk surga dan neraka. Jadi jangan pernah merasa kalah kita. Oh, dia tinggal di Jogja, saya cuma di Magetan. Nggak ada. Semua sama. Yang penting adalah innallazina amanu wa amilus sholihat. Iman amal soleh dapat surga. Mau di Magetan ya, mau di pojok Magetan ke hidup, nggak ada masalah. Enak tinggal di Jakarta. Jangan menghitung nikmat orang lain. Kalau kita sudah menghitung nikmat orang lain, rasa syukur kita hilang. Orang berjalan dengan takdirnya sendiri-sendiri saja. Jalanilah takdir kita dengan iman dan amal soleh. Insya Allah nanti fauzul kabir, kemenangan yang besar nanti di akhirat. Nah, inilah pengajian kita, manajemen hidup Islami. Kita simpulkan, kita harus punya target ya. Dalam hidup pun target nggak apa-apa. 2025 nikah nggak apa-apa, tulis saja. Tercapai dan tidak, nanti urusan evaluasi. Sebelum meninggal, target kita adalah la'allakum tattaqun. Silakan dievaluasi, sudah bertakwa nggak kita kira-kira? Target kita setelah meninggal adalah min ashabil jannah, menjadi penghuni surga. Tadi komitmennya apa? Contohlah orang sudah dijamin masuk surga, yaitu Rasulullah. Takwa, apa komitmennya? Tahu mana takwa? Nanti silakan evaluasi, kita sudah bertakwa atau belum. Terima kasih nggih sudah datang ke pengajian ini. Man sahalallahu thariqan fi talabil ilmi sahalallahu thariqal jannah. Siapa yang memudahkan jalannya? Tadi ada jalan kaki di sini, ada motor, ada mobil, hanya untuk mencari ilmu. Allah memudahkan jalan Bapak Ibu nanti ke surga. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat ketemu di kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi